mau itu burung, mau itu serangga. Semua nikmat adalah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketika sholat pun kita tahu, sholat kita nggak akan sah tanpa kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun engkau 1000 rakaat yang kau lakukan, tapi dalam setiap rakaat engkau tidak mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka sholatmu sia-sia. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang pertama, ana bersyukur ya dengan hadirnya Akas Aurora. Ana punya cerita panjang sama Akas ini. Ana dulu sekolah di Jakarta, kemudian sekolah di Medina. Kita mahasiswa. Maka kalau bicara mahasiswa, dia akan mencari transportasi paling murah dan nyaman. Jadi kalau kepingin tahu restoran yang paling enak dan murah, tanya siapa? Mahasiswa. Dia akan antarkan ke gang-gang sempit, enak dan murah, jemaah. Subhanallah. Dan yang membuat anak suka sama Akas dari dulu itu karena garasinya dekat rumah. Garasi Akas tetap di Gebang. Iya, tetap di Gebang kan. Jadi anak kalau dari Jakarta, anak nggak turun di sini. Anak ngomong sama pak drivernya, boleh turun di garasi. Dan alhamdulillah dulu drivernya baik-baik. Nggak tahu sekarang ya. Semoga lebih baik lagi drivernya hari ini. Ahibati fillah, ada satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Kenapa ada Akas? Kenapa ada bis? Kenapa ada pesawat? Kenapa ada kapal laut? Kenapa ada mobil? Kenapa ada motor? Untuk apa sih semua itu diadakan di muka bumi ini? Padahal kita nggak lama di tempat ini. Semua fasilitas itu tujuannya hanya satu, untuk mendukung bagaimana kita menjadi hamba Allah yang benar. Allah menciptakan kita bukan untuk bersenang-senang. Akas ini hanya fasilitas dan akan ditinggal selama-lamanya. Sebagaimana Bapak Hartoyo rahimahullahu ta'ala sudah meninggalkan itu semua. Sebagaimana nanti Pak Andri pun akan meninggalkan, kalau tadi disebutkan beliau ada SPBU, beliau ada, semuanya bakal ditinggalkan. Semua fasilitas itu hanya untuk satu tujuan. Jadi jangan sampai orang itu lupa dengan tujuannya, sibuk dengan sarana yang diberikan kepada dia. Apa tujuannya? Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah katakan, aku nggak butuh mereka kasih rizki sama aku. Aku tidak butuh mereka kasih makan sama aku. Enggak. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kita sebelum lahir rizki kita sudah ditulis. Sebelum lahir. Dan kalau bicara rizki tidak harus dengan bekerja. Jamaah, emangnya rizki harus bekerja? Bagaimana dengan bayi yang lahir dengan sendok emas tadi? Apakah dia bekerja tahu-tahu dapat sendok emas? Bagaimana orang-orang yang lahir tahu-tahu punya rumah yang besar? Anak itu belum bekerja, belum bisa berdoa, belum bisa sujud, lahir langsung dapat rezeki. Dia bekerja tidak. Supaya kita tahu sebuah konsep yang harus ada selalu dalam diri kita, bahwasanya rezeki itu adalah pemberian Tuhan. Murni bukan karena usaha kita. Berapa banyak orang yang mungkin kerjanya lebih keras dari kita, keringatnya lebih deras yang dia kucurkan, punggungnya lebih sakit ketika dia mengais rezeki, tapi ternyata hasilnya lebih sedikit daripada yang hanya duduk di bawah AC, di kursi goyang, dia bisa goyang kanan kiri, kerjanya cuma tanda tangan. Berapa kira-kira kalori yang dia keluarkan dengan tanda tangan itu, jemaah? Tapi ternyata satu tanda tangan 2 juta. Ini orang kuli bangunan sehari full 100.000.
maka tolong kita ketahui bahwasanya semua sarana itu hanya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ketika Allah cerita tentang nikmat kendaraan, alladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan pasangan-pasangan dalam kehidupan ini. Ada malam, ada siang. Malam nggak boleh iri sama siang. Siang pun nggak boleh iri sama malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Perempuan nggak boleh iri sama laki-laki. Sebagaimana laki-laki nggak boleh iri dengan wanita. Kenapa? Semua punya tugas masing-masing. Lalu Allah katakan, dialah Allah yang menciptakan safina, kapal-kapal di laut. Sampai hari ini jemaah, tidak ada kendaraan yang lebih hebat daripada kapal laut. Sampai hari ini. Kapal laut itu bisa membawa beban ratusan ton. Allah selalu ingatkan. Kalau kita ngelihat ada barang-barang, mobil-mobil pun yang datang, biasanya pakai kapal laut mereka. Kemudian Allah ciptakan al-an'am, binatang-binatang. Kalau dulu kendaraannya apa? Onta. Itu pun nikmat dibanding jalan kaki. Dulu ada yang namanya himar, keledai. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa menaiki, kita bisa nggak capek. Tujuannya apa? Supaya mudah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Terus kata Allah, litasawu ala zuhuri. Kalau kalian naik kendaraan itu, setelah ada di atas kendaraan, tolong ingat dengan nikmat Allah. Wadhkuru nikmat rabbikum alaih. Allah yang kasih nikmat. Bukan karena engkau punya uang, engkau bisa punya kendaraan. Bukan karena engkau kaya, engkau bisa punya kendaraan. Tapi karena Allah menyediakan fasilitas itu. Berapa banyak orang yang kaya, nggak bisa naik motor. Orang kaya raya naik pesawat juga nggak bisa. Dia berada di atas ranjang. Bertahun-tahun sakit stroke di sana. Berarti nikmat itu siapa yang kasih? Allah Azza wa Jalla. Kita harus menisbatkan nikmat itu sama Allah. Ketika naik kendaraan, baca apa ini para supir? Supir itu ternyata bahasa mana coba? Hah? Bahasa mana supir itu? Ana ngelihat orang Mesir, bahasa Arab dia ngomong supir. Loh, supir? Kayaknya bahasa Perancis atau bahasa mana? Bukan bahasa Indonesia tapi jelasnya. Baik, para driver ketika naik, berulang kali dia naik itu kendaraan. Baca doa nggak dia? Jangan bicara driver, kita naik motor tiap hari. Engkau ingat itu nikmat Allah berikan? Sebagian kita enggak. Tiap hari kita dikasih kaki sama Allah bisa jalan kaki. Lebih nikmat mana antum punya Akas Aurora tapi jalannya dengan satu kaki? Atau antum punya dua kaki bisa berjalan tapi nggak punya Akas Aurora? Milih mana jemaah? Milih dua kaki Akas Aurora, Ustaz. Ya, itulah manusia. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Tapi ketika naik kendaraan, ingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan subhanalladzi sakhkhara lana hada. Katakan maha suci Allah. Allah tidak punya kekurangan, sedangkan kita penuh dengan kekurangan. Setiap hari dosa kita diangkat dan nikmat Allah turun. Besok kita berbuat dosa lagi, nikmat Allah tetap turun. Lusa kita berbuat dosa, bertahun-tahun seperti itu. Nikmat Allah tetap turun buat kita. Kapan kita bersyukur jemaah? Kapan kita sadar? Maka tolong paling enggak engkau naik kendaraan, baca bismillah. Di riwayat hadis Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Jangan sombong dengan mobil yang kau kendarain, dengan pesawat yang kau kendarain. Jangan. Karena biasanya orang kalau naik kendaraan akan melihat orang lain di bawah dia. Katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang menundukkan ini buat kita. Sebelumnya nggak ada yang namanya mobil. Sebelumnya nggak ada yang namanya pesawat. Sebelumnya juga nggak ada yang namanya tuh binatang-binatang kalau Allah tidak menciptakan. Dulu orang naik kuda. Nah, tapi mereka pun harus menundukkan kuda berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Dan sekarang Allah berikan kendaraan yang lebih mudah untuk ditundukkan. Iya, dengan satu tangan saja driver sudah bisa memutar ke arah mana dia mau itu kendaraan.
Katakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dan subhanallah, tadi disebutkan bagaimana driver ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika baca doa naik kendaraan itu, kita mengatakan wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak semua yang naik akas pulang ke rumahnya, enggak. Sebagian mati di Jakarta, nggak pernah balik ke Jember. Dan tidak semua driver pulang ke rumahnya. Sebagian harus tewas karena takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi kepada Allah pasti semuanya kembali. Maka ana mengajak semuanya untuk menjadikan fasilitas itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bersyukur bukan hanya dengan lisan, bersyukur bukan hanya pengakuan dengan jiwa, tapi bersyukur itu dengan raga. Berapa banyak orang yang naik kendaraan tapi nggak sholat. Maka anak ingin lihat fasilitas di bus ini, ada tempat sholat nggak? Nanti kita lihat jemaah. Karena yang terpenting, terus terang anak naik kereta juga, beberapa kereta itu sedih. Sedih sekali. Di Indonesia ini muslimnya 230 juta mungkin. Yang naik kereta rata-rata kaum muslimin. Tapi ketika mau sholat, ya Allah, harus antri panjang sekali. Sedih. Padahal di antara mensyukuri nikmat itu adalah dengan sholat. Allah berikan tangan, kaki, mata, jidat, tundukkan. Letakkan keningmu di bumi Allah Azza wa Jal. Dan berbisik engkau dengan bumi mengatakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji baginya. Maka tolong jaga sholatnya. Yang pertama ditanya nanti di padang mahsyar bukan sodakohnya, bukan puasanya, bukan hajinya, tapi sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah semuanya benar. Dan alhamdulillah kalau bis mungkin bisa berhenti untuk sholat di musola, untuk sholat di masjid. Tapi ingat ketika masuk waktu sholat, di sholat yang tidak mungkin untuk dijamak, berhentilah sholat. Mungkin ada target yang harus dikejar. Berangkat jam berapa dari Jember? Jam 4 sore. Harus masuk Jakarta jam berapa? Jam 6. Jam 6. Pertanyaannya, sholat subuh di mana? Nah, mana drivernya? Driver sambil nyetir sholat subuh, Zah. Gimana sambil nyetir sholat subuh? Mana drivernya? Anda perlu tahu informasinya. Driver ini sholat subuhnya di mana? Dalam hati sholatnya. Tolong diingat. Usahakan sholat subuh. Karena itu kewajiban. Kalau tadi disebutkan bagaimana kenyamanan diberikan kepada semua yang naik. Rata-rata yang naik banyak kaum muslimin. Mereka butuh sholat subuh. Boleh nggak mereka tayamum di bis? Nah, Bapak boleh nggak tayamum di bis? Padahal sepanjang jalan ngelihat kali bis ini. Oh no kali, ndak ada tayamum. Loh, mandek sih ngono iku lho. Boleh tayamum ketika tidak ada air dan tidak bisa menyentuh air. Sedangkan ada air sepanjang jalan di Indonesia ini jemaah. Cuma takut telat tuh saat jam 6 harus nyampe. Berarti pikirkan bagaimana tetap jam 6 sampai tapi sholat subuh tetap terjaga. Kalau mungkin sholat maghrib isya bisa dijamak, nanti ada waktu istirahat. Yang Anda khawatirkan sholat subuh jamaah. Ingat yang kasih rezeki kita itu Allah, bukan bis. Anda pernah ingat dengan seorang muslim yang dia menjadi chef di sebuah restoran bintang 5. Yang dia harus memasak masakan yang bertentangan dengan agamanya, masakan-masakan yang haram. Akhirnya dia tinggalkan masak itu. Manajernya turun tangan. Kenapa kau nggak masak itu? Kenapa nggak pakai itu? Apa kata chefnya ini? Maaf, saya muslim. Bas. Dia tidak mau menjelaskan hukumnya. Dia cuma ingin mengatakan saya muslim. Sebelum saya diperintahkan untuk taat kepadamu, saya punya kewajiban taat sama Tuhan saya. Ketika saya mati, engkau akan tinggalkan aku semuanya dan aku akan sendirian bersama amalku. Maka di antara bentuk syukur adalah
menjaga perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi sholat yang tidak mungkin untuk dijamak, mau nggak mau harus turun cari tempat sholat. Bismillah. Ya mungkin waktunya 30 menit. Maka cari waktu 30 menit itu. Ahibati fillah, Allah memberikan percontohan. Dengan daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ada sebuah negeri yang dulunya negeri ini makmur sentosa, rizkinya datang dari berbagai arah dengan berlimpah ruah. Tapi ternyata mereka fakafarat bi an'umillah. Kafir. Kufur dengan nikmat Allah, ingkar dengan nikmat yang Allah berikan. Dia berpikir nikmat itu didapati dengan usaha, dengan bekerja, dengan ilmu. La, ingat, nikmat itu Allah yang kasih. Nggak harus orang itu bekerja kemudian jadi kaya, enggak. Dia kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Mungkin lisannya ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, tapi ternyata perintah Allah dia tinggalkan. Fakafarat bi an'umillah. Apa yang terjadi? Fa'adzaqahallah libasal ju' wal khauf bima kanu yasaun. Allah bikin mereka merasakan pakaian ketakutan, pakaian kelaparan gara-gara perbuatan mereka sendiri. Maka harapan kami semuanya agar kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan Ana berdoa memohon kepada Allah, hadirnya Akas Asri ini diniatkan untuk memberikan kemudahan untuk warga Jember. Diniatkan agar mereka bisa mudah silaturahim. Diniatkan agar mereka yang mau berangkat, mungkin berangkat haji, berangkat umroh, dia harus ke Jakarta dulu, dia bisa naik Akas Aurora ini dan memudahkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardaha wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Dr. Syafiq Rizal Hasan Basalama, jazakumullah khairan Ustaz atas satu nasihat dan sekali